Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billahi lil aliyyil azim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai sejarah kebudayaan Islam Nusantara kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang para penyebar agama Islam di Nusantara kala itu atau Indonesia. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang penyebar agama Islam di Nusantara, tentu kita tidak akan terlepas dari peran Wali Songo, ya, Wali Songo. Nah, di depan kita ini ada gambar para Wali Songo, ya. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan ada juga Sunan Gunung Jati, ya. Bapak rasa kalian sudah sering melihat foto-foto ini, ya. Nah, kalau kalian lihat foto-foto seperti ini, maka mereka ini adalah para Wali Songo, ya. Seperti ini, ya. Nah, coba kita lihat dari tahunnya, tahun mereka lahir hingga wafat, ya, itu tidak begitu jauh. Artinya apa? Mereka berada pada generasi yang sama, sebagian besar berada pada generasi yang sama. Coba anak-anakku sekalian, baiklah kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kisah Wali Songo, ya. Jadi Wali Songo itu tidak sebatas kita mengetahui di mana beliau dimakamkan, lalu kemudian dari makam itu kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistik dan lain sebagainya. Namun lebih daripada itu adalah kita harus mengetahui bahwasanya para Wali Songo ini memiliki karya monumental yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara, ya. Dan sejarah membuktikan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara kala itu tidak dilakukan dengan peperangan, ya, tapi dilakukan melalui dakwah, ya, melalui dakwah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini yang diamalkan oleh para Wali Songo. Jadi mereka menjadi para pendakwah yang membawa rahmat, membawa kasih sayang bagi siapa saja yang ada di Nusantara kala itu. Sehingga dengan penyebaran yang dilakukan oleh Wali Songo ini, mereka sukses dalam mengislamkan Nusantara. Nah, tentunya cara-cara yang dilakukan sebagian besar adalah melakukan akulturasi kebudayaan, lalu kemudian melakukan cara yang dilakukan adalah di mana mereka mengakulturasi kebudayaan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Sehingga dengan adanya akulturasi kebudayaan dengan nilai-nilai Islam, inilah yang kemudian membuat mereka itu sangat mudah di dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara kala itu. Ada 4 pendapat mengenai pengertian Wali Songo. Yang pertama, tentunya secara bahasa ada yang mengatakan pertama wali itu wali, ya kan? Songo itu apa? 9. Jadi Wali Songo berarti 9 wali, ya, dalam bahasa Jawa, ya. Atau ada Wali Songo atau Wali Sanga, ya, dalam bahasa Jawa artinya 9 wali. Namun ada pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya Wali Songo itu pertama adalah merupakan bahasa dari Arab. Wali, ya, wali, ya, wali, ya, wali. Songo, sango itu dari kata sana, yang artinya adalah pujian. Nah, jadi secara bahasa Wali Songo atau Wali Sana ini adalah wali yang
senantiasa mendapatkan pujian, dan hal itu terbukti hingga saat ini. Wali Songo ini senantiasa dipuji-puji ya, senantiasa dipuji ya, karena mereka memiliki andil besar terhadap penyebaran agama Islam di Nusantara kala itu. Nah, selanjutnya pendapat ketiga mengatakan kata sanga dalam kalimat Wali Songo tadi itu ya, artinya adalah tempat. Jadi dikatakan Wali Songo adalah wali tempat. Nah, dikatakan wali tempat karena tadi mereka ini berdakwah di tempatnya masing-masing, seperti Sunan Kudus ya. Kenapa dikatakan Sunan Kudus? Karena beliau adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Sunan Muria, Sunan Ampel ya, Sunan Kalijaga dan seterusnya, sehingga dikatakan wali sanga, jadi wali yang memiliki tempat dakwah seperti itu. Lalu kemudian yang keempat adalah ada yang mengatakan bahwasanya Wali Songo itu adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara, yang dimana Wali Songo itu nama sebuah majelis dakwah yang meliputi Indonesia, Melayu atau yang sekarang namanya Malaysia itu ya, dan sekitarnya. Sehingga majelis dakwah ini didirikan oleh Sunan Gresik atau yang kita kenal dengan Maulana Malik Ibrahim pada abad ke-14 ya, atau pada tahun 808 Hijriah. Seperti itu. Jadi Wali Songo itu ada 4 pengertian. Boleh dikatakan Wali Songo, Wali 9 atau 9 wali. Boleh juga dikatakan wali sanga ya, wali tempat yang memiliki wilayah-wilayah dakwah. Ada yang mengatakan Wali Songo adalah wali sanah dari bahasa Arab. Artinya adalah wali yang mendapatkan pujian. Lalu kemudian juga ada yang mengatakan yang keempat adalah Wali Songo itu adalah nama sebuah majelis yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dengan majelis dakwah itu sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara pada abad ke-14. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Nah, kita akan masuk selanjutnya adalah ke Sunan Gresik. Sunan Gresik ini nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini adalah merupakan keturunan ke-22 baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah merupakan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau dalam sekarang ya namanya kita kenal dengan Habib, Sayyid, Syarif ya. Seperti itu. Jadi beliau itu dilahirkan di Samarkand di Asia Tengah ya, pada awal abad ke-14 ya. Jadi Wali Songo jadi Sunan Gresik ini juga dikenal sebagai kakek bantal. Nah, kenapa dikatakan kakek bantal? Karena beliau sangat dekat dengan kalangan yang kurang mampu. Ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Sunan Gresik ini pertama diangkat sebagai wali pertama dalam susunan Wali Songo, karena beliaulah yang paling pertama menyebarkan agama Islam di Jawa kala itu. Ya, tentunya selain berdakwah, beliau juga mengajarkan tentang bagaimana cara bercocok tanam. Ya, jadi tidak hanya mendakwakan orang kepada Islam, tapi juga beliau mengajarkan tentang bagaimana bercocok tanam yang baik, mengelola lahan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semua, ya. Lalu kemudian beliau juga itu orangnya yang sangat sangat humanis. Artinya sangat merangkul rakyat kebanyakan. Nah, sehingga rakyat tadi yang dalam pandangan Kerajaan Majapahit mereka tidak dianggap. Nah, ini kemudian dirangkul baik-baik oleh Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim, ya. Sehingga dengan hal itu tentunya menarik simpati dari masyarakat.
Apalagi kala itu sering terjadi yang namanya perang saudara sehingga mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, ya. Nah, kemudian di dalam penyebaran agama Islam, Wali Songo ini atau Sunan Gresik ini, beliau mendirikan yang namanya pendopo atau pondok, ya, semacam pondok untuk dimana mereka itu belajar agama. Ya, tentunya letaknya di Gresik. Seperti itu, ya. Jadi Bapak ulangi lagi anak-anakku sekalian. Jadi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini, selain beliau menjadi seorang pendakwa, yakni mengajarkan agama Islam, mendakwakan Islam di tanah Jawa kala itu, beliau juga adalah orang yang ahli pertanian, kemudian juga ahli dalam hal pemerintahan atau tata negara. Kemudian beliau juga merupakan perintis lembaga pendidikan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren yang ada di Nusantara kala itu, ya, pada abad ke-14, tentunya pada abad ke-14 itu didirikan oleh dirintis oleh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik, ya. Jadi beliau wafat. Selanjutnya adalah beliau wafat, ya, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1419 Masehi atau pada bertepatan dengan 882 Hijriah. Jadi kalau kita mau lihat makamnya beliau itu dimakamkan di Gapura, ya, di Wetan Gresik. Oke, ya, itulah yang mengenai apa namanya Sunan Gresik. Lalu kemudian kita akan lanjut mengenai Sunan Ampel, anak-anakku sekalian. Nah, Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli adalah Raden Rahmat, ini juga merupakan keturunan ke-22 keturunan 22 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dalam suatu riwayat mengatakan beliau ini adalah merupakan putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri dari dinasti Ming, ya, yang dikenal dengan Putri Campa atau yang biasa dipanggil dengan Dewi Condrowulan, ya. Jadi dari keluarga dinasti Ming, ya. Jadi Sunan Ampel ini beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Ya, salah satu wejangan yang paling terkenal yang Sunan Ampel dakwakan kala itu yang kita kenal dengan Moh Limo. Ya, Moh Limo tentunya dari bahasa Jawa. Moh itu kan artinya tidak mau atau menolak. Limo itu 5 dalam bahasa Jawa. Jadi Moh Limo itu artinya tidak mau terhadap 5 hal. Nah, Moh Limo yang pertama itu adalah Moh Madat. Moh Madat itu artinya tidak mau mengisap hal-hal yang dapat membuat kita kecanduan, ya, seperti obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Kemudian ada yang moh yang kedua adalah Moh Madon. Moh Madon, Madon itu artinya tidak bermain perempuan, ya. Kemudian Moh Mabuk. Moh Mabuk itu artinya adalah tidak mau mabuk-mabukan. Lalu kemudian ada yang namanya Moh Maling, ya, tidak mencuri. Kemudian Moh Main, tidak main judi. Nah, jadi Moh Limo ini didakwakan oleh Sunan Ampel kala itu. Nah, jadi ini adalah merupakan wejangan yang terkenal dari Sunan Ampel, ya. Jadi Moh Limo. Jadi Moh Limo itu tadi Moh Madat, ya, Moh Madon, Moh Mabuk, Moh Maling, ya, Moh Main. Nah, ini merupakan wejangan-wejangan yang selalu dilantunkan oleh Sunan Ampel atau Mas Raden Rahmat ini. Kemudian anak-anakku sekalian, tentunya Sunan Ampel ini beliau merupakan salah satu pendiri pondok pesantren, ya, yang tempatnya itu di Ampel Denta Surabaya. Jadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang sangat tertua, ya, penyebaran agama Islam tertua di Pulau Jawa, ya, itu di Ampel Denta Surabaya.
Ya, selanjutnya adalah Sunan Ampel itu kemudian diwafatkan di desa Ampel, Ampel Denta ya, pada tahun 1481 Masehi. Sehingga beliau dimakamkan persis di dekat Masjid Sunan Ampel Surabaya. Jadi kalau kalian ke Surabaya ya, itu Masjid Sunan Ampel itu dekatnya situ ada makam Sunan Ampel ya, ada makamnya Sunan Ampel ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan masuk Sunan yang ketiga atau Sunan Giri. Nah, Sunan Giri ini dikenal juga sebagai Raden Paku. Jadi beliau itu adalah merupakan anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardado. Dewi Sekardado itu siapa? Dewi Sekardado itu adalah merupakan anak dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan di tanah Jawa ya kala itu. Jadi Blambangan ini adalah merupakan wilayah Blambangan ini merupakan wilayah merupakan masa-masa akhir daripada kekuasaan Majapahit. Jadi Menak Sembuyung ini merupakan penguasa wilayah Blambangan. Jadi Sunan Giri atau Raden Paku ini beliau dilahirkan pada tahun 1442. Jadi ada beberapa nama beliau ya. Beliau juga dikenal sebagai Raden Paku ya, selain Sunan Giri, beliau juga dikenal sebagai Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin atau Joko Samudro. Nah, inilah nama-nama beliau ya, yang dikenal kala itu di tanah Jawa. Nah, selanjutnya anakku sekalian, Sunan Giri ini merupakan salah satu dari murid Sunan Ampel di Surabaya ya. Lalu kemudian beliau juga adalah saudara seperguruan dari Sunan Bonang, yang menurut riwayat beliau adalah merupakan salah satu sunan yang paling ahli fikih dan ilmu falak. Nah, ilmu falak itu ilmu perbintangan ya, ilmu astrologi. Nah, kemudian Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin ini anak-anakku sekalian, kemudian beliau di masa runtuhnya Kerajaan Majapahit ya, beliau dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Fata itu diangkat menjadi Sultan Demak. Nah, jadi ketika Sunan Ampel wafat, kemudian beliau menggantikan Sunan Ampel ini sebagai mufti di tanah Jawa. Jadi ketika Sunan Ampel, gurunya beliau ini, guru daripada Sunan Giri ini meninggal, kemudian beliau diangkat sebagai mufti di tanah Jawa kala itu ya. Nah, seperti anakku sekalian. Jadi adapun karya beliau, karya monumental dari Sunan Giri atau Raden Paku ini, kalau kalian sering mendengar lagu Jawa ya, seperti Cublak-Cublak Suweng, atau lagu-lagu instrumental atau gending seperti Asmaradana atau Pucung ya, atau yang mungkin paling dikenal di sini adalah Cublak-Cublak Suweng itu ya. Cublak-Cublak Suweng. Itu merupakan karya seni tradisional yang dikarang atau diciptakan oleh Raden Paku atau Sunan Giri ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini harus anak-anak tahu bahwasanya lagu-lagu Cublak-Cublak Suweng itu ulama yang menciptakannya atau Raden Paku ini. Lalu kemudian Sunan Giri beliau meninggal pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1506 Masehi, di mana beliau dimakamkan di Desa Giri di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang atau yang memiliki nama asli adalah Makhdum Ibrahim, ini merupakan anak dari Sunan Ampel
Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1465. Jadi Sunan Bonang ini beliau banyak berdakwah melalui kesenian. Jadi dengan melalui kesenian itu mampu menarik hati masyarakat Nusantara itu untuk memeluk agama Islam. Nah, Sunan Bonang juga itu dikenal sebagai pengubah suluk wijil atau tembang Tombo Ati. Nah kalau biasa ada lagunya Opik itu ya anak-anakku sekalian, Tombo Ati. Nah Tombo Ati itu ini diciptakan oleh Sunan Bonang ya. Kemudian anak-anakku sekalian, adapun Sunan Bonang ini selain beliau adalah merupakan anak dari Sunan Ampel, nah beliau juga itu menimba ilmu di kerajaan Samudra Pasai ya bersama Sunan Giri. Jadi dia bersama dengan Sunan Giri atau Raden Paku itu mereka menimba ilmu di Samudra Pasai dengan ulama-ulama yang ada di Sumatera, Aceh dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah balik beliau yang mendidik Raden Fata atau Sultan Demak ini ya. Lalu kemudian Sunan Bonang ini kemudian dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur pada tahun 1525 Masehi pada abad yang ke-15. Itu anak-anakku sekalian mengenai Sunan Bonang ya. Selanjutnya kita akan masuk mengenai Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga sendiri anak-anakku sekalian itu dilahirkan pada tahun 1450. Nama asli beliau adalah Raden Said. Ya, Raden Said. Jadi Raden Said ini merupakan anak dari Adipati Tuban yang memiliki nama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta ini merupakan ayah dari Raden Said atau Sunan Kalijogo. Nah, adapun nama-nama lain dari Sunan Kalijogo anak-anakku sekalian, nah beliau biasa dipanggil sebagai Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman. Nah, seperti itu. Jadi Sunan Kalijogo ini menikah dengan Dewi Saro binti Maulana Ishak. Kemudian dari pernikahan itu beliau dikaruniai 3 orang anak yang kita kenal dengan Raden Umar Said atau yang biasa dikenal dengan Sunan Muria. Ya nanti akan kita bahas pembahasannya ya. Kemudian ada anaknya juga ya namanya Dewi Rakayu. Kemudian ada juga namanya Dewi Sofia. Nah ini 3 anak dari Sunan Kalijogo. Nah Sunan Kalijogo sendiri anak-anakku sekalian banyak sekali menciptakan yang namanya falsafah Islam ya. Jadi ilmu falsafah Islam. Nah kemudian juga ia atau Sunan Kalijaga ini membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Jadi cerita-cerita wayang-wayang itu yang masih berbau Hindu lalu kemudian diislamkan oleh Sunan Kalijaga ini melalui cerita-cerita Islam ya, seperti itu. Selain itu anak-anakku sekalian, kalau kalian sering mendengar lagu Jawa Lir Iler, Tandure Wesumiler atau mungkin Gundul-gundul pacul ya, itu yang menciptakan adalah Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo juga beliau walaupun seorang pendakwa agama Islam, namun beliau sangat mencintai yang namanya kesenian. Bahkan lagu-lagu yang seperti Ler Iler ya, Gundul-gundul pacul, nah itu diciptakan langsung oleh Sunan Kalijogo. Ya, itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat itu nama aslinya adalah Syarifuddin. Ini merupakan
anak dari Sunan Ampel atau adiknya Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang itu memiliki adik yang namanya Sunan Derajat. Nah, beliau ini agak sedikit berbeda ya dengan apa yang biasa dilakukan oleh para sunan yang lain. Kalau sunan yang lain itu lebih senang yang namanya kesenian dan lain sebagainya. Akan tetapi Sunan Derajat ini lebih condong dakwanya itu yang bersifat sosial. Ya, bersifat sosial. Jadi di mana beliau juga itu bersifat sosial, kemudian banyak mengkader dai-dai yang datang dari Ternate maupun dari Ambon. Ya, sehingga dengan dakwah melalui sosial, seperti sosial itu seperti it'amul miskin, memberikan makan kepada fakir miskin, ya, bersodako dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Sunan Derajat dalam penyebaran agama Islam di Nusantara kala itu. Nah, sehingga Sunan Derajat ini dikenal oleh kalangan masyarakat Nusantara kala itu adalah seorang sunan atau wali Allah yang sangat dermawan, kerja keras, kemudian juga sangat peduli dengan kondisi sosial masyarakat kala itu, ya. Apalagi kala itu masyarakat Jawa karena akibat peperangan dan lain sebagainya, otomatis kan dilanda krisis, banyak yang kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi ini menggerakkan hati Sunan Derajat untuk berdakwah lebih condong kepada yang bersifat sosial seperti itu, ya. Lalu kemudian Sunan Derajat ini wafat pada tahun 1522, ya. Kemudian dimakamkan di Lamongan, ya, di daerah Derajat, Lamongan, Jawa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati atau yang kita kenal dengan Syarif Hidayatullah ini merupakan adik dari Kian Santang, ya, adik dari Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang. Nah, jadi adiknya Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang ini merupakan adiknya. Jadi Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang ini memiliki adik yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, Kian Santang, ya, Pangeran Walang Sungsang, ya, ini merupakan pendekar-pendekar di tanah Jawa. Nah, seperti itu. Jadi jangan kaget ya kalau Sunan atau para wali songo itu mereka juga memiliki kecakapan dalam bela diri, ya, seperti itu. Bahkan mereka mengamalkan hadis Nabi, jadi mukmin yang kuat ya jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, seperti itu. Nah, Sunan Gunung Jati ini beliau berdakwah di wilayah Cirebon, sekaligus merupakan juga sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, ya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini nama asli beliau adalah Ja'far Shodiq. Jadi Ja'far Shodiq ini dilahirkan di abad pertengahan 15. Nah, Sunan Kudus memiliki andil yang sangat besar terhadap Kesultanan Demak kala itu. Kenapa bisa? Karena waktu itu beliau diangkat sebagai panglima perang, ya. Sekaligus setelah itu menjadi penasehat Sultan Demak. Lalu kemudian beliau juga merupakan salah satu mursyid thariqah. Dan tidak hanya itu, beliau juga merupakan hakim peradilan negara. Jadi sehingga pemerintahan Kesultanan Demak ini beliau memiliki andil yang sangat besar, ya. Jadi Sunan Kudus ini andilnya sangat besar terhadap
Kesultanan Demak kala itu ya. Nah, Sunan Kudus sendiri itu kebanyakan berdakwah ke kalangan penguasa atau kalangan priai ya. Seperti apa? Sunan Prawoto ya. Kemudian Arya Panengsang Adipati Jipang Panolan ya. Nah, ini beliau lebih memilih berdakwah ke kalangan-kalangan atas. Ya, kalau para sunan yang lain mereka lebih banyak berdakwah ke kalangan-kalangan masyarakat jelata atau masyarakat di bawah ya. Namun Sunan Kudus dia lebih banyak berdakwah kepada kalangan-kalangan penguasa atau kalangan priai kala itu. Nah, kemudian salah satu peninggalannya yang terkenal itu adalah Masjid Menara Kudus. Nah, ini kalau kalian ke Masjid Menara Kudus ini, itu kalian lihat itu gayanya itu arsitekturnya itu bergaya Hindu dan Islam. Sehingga ini mencorakkan tentang budaya warisan Nusantara ya, seperti itu. Nah, dan Sunan Kudus itu wafat pada tahun 1550 Masehi ya. Seperti itu Bapak sekalian. Lalu selanjutnya adalah Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini beliau nama aslinya adalah Raden Prawoto. Jadi Sunan Muria yang tadi ya, Raden Prawoto itu dikenal sebagai Raden Umar Said. Jadi merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Muria ini di dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan sarana gamelan, wayang, dan kesenian daerah Jawa lainnya ya. Kemudian dari situ Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina yang merupakan putri dari Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus memiliki adik ipar yang namanya Sunan Muria. Lalu kemudian Sunan Muria ini dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, itulah anak-anakku sekalian mengenai Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Cukup yang dapat Bapak sampaikan. Tugas selanjutnya adalah silakan kalian meringkas terkait dengan penyebar agama Islam atau Wali Songo ini di dalam buku catatan kalian. Ya, cukup sekian anak-anakku sekalian terkait pembahasan mengenai Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Nusantara kala itu. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.